Putri, pulau kecil yang menjadi objek wisata kota Batam, menawarkan keindahan alam yang sangat memukau, mulai dari pasirnya yang putih, air lautnya yang jernih, serta ombaknya yang tenang. Tidak heran, banyak masyarakat kota Batam yang berwisata ke pulau ini. Selain itu, pulau kecil ini menjadi salah satu pulau terluar yang dimiliki Indonesia, khususnya yang berada di kota Batam. Terletak di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, memiliki luas 131.374 meter persegi dan berbatasan langsung dengan Selat Singapura. Untuk akses ke Pulau Putri, kalian bisa menaiki bot melalui Pantai Nongsa. Ingin tahu keseruannya? Tonton video ini hingga selesai, teman-teman. Halo teman-teman, di perjalanan kali ini kita rencananya akan berkunjung ke Pulau Putri. Ingin tahu keseruannya? Ikutin terus perjalanan kita. Ya, sebelum berangkat kita beli cemilan dan kopi dulu di Indomaret Mall Botania 2. Kita berangkat. Jam 11.57. Sekarang kita lagi berteduh dulu karena hujannya sangat deras, teman-teman. Ya, kurang lebih sekitaran 5 menitan lagi lah baru nyampe ke Pantai Nongsa. Setelah itu baru nyebrang ke Pulau Putri. Jam 12.42 kita lanjut berangkat lagi. Jadi hampir 1 jam kita berteduh. Semoga nanti di Pulau Putri tidak hujan ya teman-teman. Kita berangkat.
Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam boot. Tadi untuk tiket bootnya sendiri dikenakan 70.000 berdua. Oh ya, jadi bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Pantai Nongsa ataupun ke Pulau Putri, kalian bisa menaiki kendaraan pribadi ataupun bisa menaiki kendaraan umum seperti Trans Batam Koridor 9 yang melayani rute Punggur Nongsa. Busnya beroperasi dari Senin hingga Sabtu dari jam 6 pagi hingga jam 5 sore. Untuk pembayarannya itu non tunai ya teman-teman. Bisa pakai QRIS, Dana ataupun GoPay. Bakit o apa biar na nagteter ni? Babat magbak ka dyan tulang ng ay lain. Kan nagaan mo no, buwan mata mo. Mana na kung ako no rin. No o ba uma. May mus uma. Uri yata buwan na rin ang asa susi. Gusto ko ako na na dito. Oh, kita rin na ako ba kung abtan harus mo na ba? Ko ba na Udah rekam dari tenan udah ini apa ya tidak tahun ya ada man kami ada man apa itu dia mau kalau masih hidup kalau aku tadi yang mana kebin masih kan ada kegiatan nanti mesti belum orang kan masih buat itu mengalir di tengah enak banget mungkin banget nanti kita mancing sa obeng robo. Ada ikan, ikan yang ada ini. Kumain ma. Kamale. Patao pala yung lahat ng mga pwede mana. Oh, yan, agar namin yun. Ay, kita na. Then, biwalya ka na. Kaya hindi tayo. Ikaw, ganyan. Para sila. Baga na ako. Tilaw ko rin. Saka, Nagbalik lang. Parang ito po. nagtawag ako. Andiyan. Ay, mga. Ako mo ba? Ya, makin. Ya, maja. Yan mo ba kichis mo? Ay, kung nari ako dyan, Korea, kagan. Nanti kan baru apa? Kita mau tuh tempat mana? Hijau. Yang ada kan dalam belok mandi. Ini kan orang mandi.
Oke, kita berkeliling pulau ini dulu. Asli, suasananya enak banget. Sepertinya camping di sini sambil menikmati sunrise atau sunset sepertinya keren. Cuacanya juga mendukung, tidak terlalu panas, jadi kita bisa berkeliling pulau ini dulu. Fungsi deretan batu yang ada di sebelah kanan kita. Nah, batu ini fungsinya untuk memecah ombak, teman-teman. Selain itu juga untuk mencegah abrasi pantai, biar pulau ini tetap terjaga. Aktivitas selain camping ataupun berenang, kalian juga bisa memancing di pulau ini. Dulu itu ada penyewaan sepeda di pulau ini. Nah, jadi kalian bisa berkeliling ke pulau ini itu naik sepeda. Tapi nggak tahu sekarang apa masih ada apa enggak. Cukup banyak perubahan dari pulau ini. Sekarang lebih bagus. Ya walaupun ada beberapa tempat yang tergenang air dan ada juga sampah yang bertumpukan. Ya kesadaran pengunjung dalam membuang sampah sih harus ditingkatkan karena cukup banyak juga tong sampah di pulau ini.
Mungkin dari kalian ada yang bertanya, kenapa pulau ini dinamakan Pulau Putri? Sebenarnya tidak ada literatur yang menceritakan sejarah, mitos, tokoh putri dari kerajaan lokal mengenai penamaan pulau ini. Tapi dikutip dari websitenya bagian organisasi sekretariat Kota Batam, dulunya pulau ini tidak berpenghuni dan menjadi salah satu pulau kecil terluar yang dimiliki Indonesia, khususnya di Kota Batam. Demi menjaga pulau ini dari pengakuan negara lain dan ancaman abrasi pantai, maka pemerintah Kota Batam mengembangkan pulau ini menjadi objek wisata alam serta membangun infrastruktur di area Pulau Putri ini. Nah, mungkin karena pulau ini kecil serta memiliki pemandangan yang cantik dan termasuk pulau terluar Indonesia, maka dinamakan Putri, seperti layaknya seorang putri kecil yang cantik dan selalu dijaga. Ini menurut penafsiran saya aja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita tadi habis makan di warung Kak Yorna. Saya tadi pesan mie rebus dan istri pesan ayam penyet. Total 43.000. Selama perjalanan ini, total pengeluaran kami untuk biaya masuk Pulau Putri 6.000, parkirnya 5.000, biaya penyeberangan ke Pulau Putri 70.000, dan retribusi di Pulau Putri 4.000. Oke teman-teman, jam 4 sore kita sudah ada di dalam boat lagi. Karena takut kesorean, kita memutuskan untuk pulang selesai dari makan tadi. Masuk yang penuh sama pasien dulu. Inilah, ini. Kenapa bang? 80 17. Belakangnya 80 17. Bukan. 80 17 aku. Iya. Itu dalam itu aja dong. Iya. Tunggu apa ya? Cita-citanya lagi ya. Dadah Pulau Putri. Nanti kita bawa ke Mama Ina ya. Tahun depan baru kesini lagi. Gak mandi tadi ya? Enggak, keliling aja tadi. Enggak ya. Ini kita kapal bubut. Bubut. Ada bubut kita gini enggak bisa mancing netnya bubut. Tengok-tengok. Bubut. Jadi bukan bubut. Apa paling Jangan menyerah. Benar.
Di sebelah kiri kita itu ada makamnya Raja Isa, di mana beliau pemimpin pertama yang pernah memimpin di kota Batam, khususnya di wilayah Nongsa dan sekitarnya. Pada tanggal 18 Desember 1829, di mana beliau mendapat amanat untuk memimpin wilayah tersebut. Pada tanggal itu pula dijadikan hari jadinya kota Batam. Oke teman-teman, sekian dulu untuk perjalanan kali ini. Semoga di video kali ini bisa menjadi bahan referensi bagi kalian yang ingin berkunjung ke Pulau Putri. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.